warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang 3 soal yang Ibu ambil dari materi persamaan termokimia dan jenis entalpi standar. Pada 3 video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa ada beberapa jenis entalpi standar, di mana yang harus kalian ingat adalah entalpi pembentukan. Yang terbentuk itu adalah 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya, ya. Untuk penguraian berarti penguraian suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya, dan 1 mol, ya, penguraian 1 mol. Dan untuk entalpi pembakaran adalah pembakaran 1 mol senyawa yang namanya dibakar, direaksikan dengan oksigen, menghasilkan gas karbon dioksida dan gas uap air, ya, dan uap air. Oke, kali ini Ibu akan membahas, di sini ada soal pada pembakaran 1 gram etanol membentuk CO2 dan H2O dibebaskan, ya. Nah, dari sini kita pasti tahu kalau dibebaskan berarti reaksinya adalah melepaskan kalon, maka entalpinya bernilai negatif, ya. Persamaan termokimia, ya, pembakaran etanol tersebut adalah berapa, ya. Nah, jadi ini yang dimintanya adalah persamaan termokimia. Ingat, persamaan termokimia itu melibatkan perubahan entalpi atau delta H, di mana entalpi di sini ada entalpi pembakaran dan standar, ya. Nah, jadi kita tuliskan di sini, ya, etanol itu adalah C2H5OH, ya, dibakar, direaksikan dengan oksigen, akan menghasilkan gas CO2 dan gas H2O, ya. Sampai sini reaksinya harus kita tuliskan ulang dan langsung saja, ya, langsung disetarakan saja, ya. C di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan 1, maka kita kali 2, ya. Kemudian H-nya di sebelah kiri ada 6, di sini ada 2, berarti supaya 6, 3, ya. Otomatis O-nya menjadi 4 ditambah 3, 7, berarti di sini adalah 7/2. Ini sudah pembakaran 1 mol, ya. 1 mol kita mau cari entalpinya adalah berapa, ya, negatif berapa, ya. Nah, di sini ada data massa 1 gram, ya. Berarti di sini kita harus mencari 1 gram etanol itu sama dengan berapa mol, ya. Kita ingat massa per mr, ya. Maka massanya adalah 1 gram per mr-nya adalah berarti C2 24 ditambah 6, hanya ada 6, 30, 24 ditambah 6, 30, jadi 46, ya. 1/46 mol, ya. Jadi yang dibebaskan sebesar min 29,7 kJ ini adalah untuk 1/46 mol, ya. Sedangkan pada persamaan termokimia kita ingin mendapatkan bagaimana entalpinya untuk 1 mol, ya. Nah, maka untuk mencari delta HC standarnya, delta HC, ya, standarnya itu adalah tinggal kita kalikan, ya. Min 29,7 kJ dikali, ya, atau dibagi, ya. Dikali ini 46/1 mol, kita balik, ya, per 1 mol, molnya di sini, ya. Nah, berarti di sini hasilnya adalah tinggal dicari satuannya, nanti adalah kilojoule per mol. Artinya hasil yang didapat ini adalah untuk 1 mol, untuk pembakaran 1 mol. Tinggal kita tulis di sini nanti hasilnya berapa, silahkan kalian kerjakan, ya. Kemudian untuk soal yang kedua, ini, ya, entalpi pembentukan standar NaCl adalah min 401,9 kJ per mol. Artinya nilai yang ini sudah untuk 1 mol, ya. Kita menulis reaksinya. Pembentukan NaCl berarti yang terbentuk adalah NaCl dari apa? Dari unsur-unsurnya, yaitu Na dan Cl2, ya. Kenapa Cl2?
karena Cl itu gas, dia diatomik harus Cl2 ya. Berarti di sini kita untuk menyetarakannya Cl sebelah kanan juga harus 2, otomatis Na-nya juga 2 ya. Nah, tapi reaksi ini adalah belum standar karena dia untuk 2 mol. Sedangkan yang di sini adalah 1 mol. Berarti kita bisa tulis ulang reaksinya adalah Na ditambah setengah Cl2 menjadi NaCl ya. Di sini delta HF standarnya adalah min 401,9 kJ per mol. Nah, ini untuk 1 mol ya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah tuliskan persamaan termokimia reaksi pembentukan NaCl ini ya, dan hitung delta HF dari pembentukan NaCl ya. Nah, pembentukan, sorry ini tertinggal soalnya ya, pembentukan 12 gram ya. Nah, ditanyakannya lagi kalau untuk 12 gram itu berapa delta HF-nya, sedangkan ini kan untuk 1 mol. Ingat tadi kalau massa kita ubah dulu ke mol ya. Berarti molnya adalah 12 dibagi NaCl 58,5 ya, hasilnya adalah 0,205 mol ya. Kita sambung ke sini ya. Jadi untuk entalpi, perubahan entalpi pembentukan dari NaCl, dimana NaCl-nya ini adalah tadi sebanyak 12 gram ya, maka itu adalah min 401,9 kJ per mol kita kali dengan molnya tadi. Jadi 12 gram itu sama dengan 0,205 mol ya. Nah, maka diperoleh adalah min 82,44 kJ ya. Oke, berikutnya soal yang ketiga, pembentukan gas asetilen memerlukan kalor. Nah, memerlukan kalor berarti di sini perlu, tandanya adalah positifnya, reaksinya endoterm ya. Memerlukan kalor 226,7 kJ per mol. Ingat, berarti di sini adalah untuk pembentukan 1 mol dari gas asetilen ya. Tuliskan persamaan termokimia pembentukannya dan entalpi penguraiannya. Nah, ya. 8 gram ya. Jadi caranya hampir mirip, kalian tulis dulu reaksinya. Yang namanya pembentukan berarti terbentuk C2H2 di ruas kiri ya. Terbentuk dari apa? Dari unsur-unsurnya. C ya, solid, direaksikan dengan gas hidrogen ya. C2 ya, di sini C-nya 2 berarti kita kali 2. Nah, ini reaksinya. Ya, di mana entalpinya adalah positif 226,7 kJ per mol ya. Oke. Kemudian kita kerjakan lagi ya, mol dari asetilen. Tadi ada 8 gram berarti massa per mR 8 dibagi asetilennya C2, 12 kali 2 24 ditambah 2 berarti 26 ya, itu sama dengan 0,3 mol ya, 0,3 bla 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 mol ya. Pertanyaannya berapa persamaan termokimia ya pembentukannya, berarti ini tadi ya. Nah, ini sudah dituliskan persamaan termokimia pembentukannya, sudah terjawab. Kemudian tentukan entalpi penguraiannya. Nah, ingat ini penguraian ya. Penguraian itu berbanding terbalik dengan pembentukan ya. Jadi kalau Ibu tuliskan persamaan termokimia penguraiannya adalah ya, persamaan termokimia untuk entalpi penguraian ya. Kita tinggal balik ya. C2H2 menjadi 2C plus H2, dimana entalpinya berubah jadi negatif 226,7
kJ per mol. Ini untuk entalpi penguraian, untuk penguraian 1 mol. Sedangkan di sini adalah 0,3 mol ya. Maka kita bisa tuliskan delta H-nya ya, delta HD karena penguraian ke delta HF nilainya ya dikali mol ya. Oh, ini jadi negatif ya, berarti nilainya tadi 226 ya. Karena sudah dibalik maka delta H-nya jadi negatif 226,7 kJ per mol dikali 0,3 mol ya. Maka hasilnya adalah min 68,01 kJ. Ingat, bedanya kalau yang standar itu satuannya entalpinya kilojoule per mol. Kalau tidak standar ya, untuk berapa mol, bilangan mol tertentu, maka dia satuannya adalah kilojoule. Oke ya. Itu dulu untuk pembahasan soal tentang persamaan termokimia. Jangan lupa untuk belajar lagi. Kita lanjutkan dengan video berikutnya.